kalau Jendes itu kalau nikah lagi udah nggak perlu wali, langsung aja nikah. Dan sementara sepengetahuan aku itu kalau perempuan dimanapun itu, entah Jendes maupun gadis ya, masih gadis, itu tetap harus ada walinya. Tapi katanya mbaknya yang cantik, Masya Allah, wah pokoknya nggak perlu wali. Kisruh soal pernikahan siri kembali menyeret nama Inara Rusli ke tengah sorotan publik. Kali ini karena pernyataannya yang dianggap keliru soal wali nikah. Dalam podcast Denny Sumargo, Inara menjelaskan bahwa statusnya sebagai janda membuatnya berpikir pernikahan siri tidak perlu wali dan tidak harus dirayakan besar-besaran. Pemahaman itu menurutnya muncul karena ia merasa sudah pernah menikah dan bukan lagi pengantin pertama. Penjelasan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi keras netizen yang budiman yang menilai pernyataan itu menyesatkan. Gelombang kritik pun tidak terbendung. Banyak netizen yang budiman menegaskan bahwa wali merupakan rukun sah pernikahan, baik bagi gadis maupun janda, sehingga pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Perdebatan makin panas ketika potongan ceramah Ustadz Khalid Basalamah ikut viral dan disandingkan dengan pernyataan Inara. Sang Ustadz menegaskan pendapat terkuat dalam fikih justru mewajibkan wali untuk melindungi dan menguatkan posisi perempuan. Di tengah hujatan dan klarifikasi beruntun, pernyataan Inara kembali menjadi bahan evaluasi publik tentang pemahaman agama figur publik. Jadi aku pikir yang aku tahu saat itu adalah aku ini kan seorang janda. Nah, seorang janda itu nggak wajib ada wali. Oke. Itu yang aku pahami saat itu. Termasuk hati-hati ibu-ibu sekalian, saya dengar ini sering disebar di masyarakat kita, janda juga tetap butuh wali. Dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, dikatakan dalam mazhab Hanafi boleh janda menikahkan dirinya. Ini pendapat kedua dari Imam Abu Hanifah, itu pun sangat lemah. Pendapat dulu yang paling kuat adalah tetap pakai wali, karena wali itu fungsinya sebagai pendukung dan pembela ibu. Jadi seperti misalnya kalau laki-laki lagi mau nikah nih, kemudian dia lihat, kami laki-laki sini kalau lihat di belakang ibu ada walinya, ada ayahnya, ada pamannya. Laki-laki itu seperti menghadapi laki-laki yang lain, tahu oh ini ada pembelanya, seperti itu. Jadi jangan terbawa dengan tanda kutip arus kebodohan di sini, menikah tanpa wali, dan ini membatalkan pernikahan kata Nabi SAW. Wanita manapun yang coba-coba nikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal 3 kali kata Nabi SAW. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Coba yang umat Islam merapat, denger baik-baik omongan si Inaroh ini. Kalau janda menikah nggak perlu ada wali. Ini perempuan bener-bener terus-terusan bawa-bawa agama Islam untuk menutupi kebusukan dia nikah siri, guys, ya. Dia bilang dia nggak perlu wali karena dia udah janda. Belajar agamanya di mana lu, Inaro? Hah? Syarat menikah itu harus ada wali. Nomor 1 wali, saksi. Enak aja lu ngomong gak ada wali. Dasar. Tambah banyak ngomong, tambah kelihatan ketololan lu, tahu nggak? Dari keterangannya mbaknya tadi aku merasa tertampar loh. Aku baru tahu loh, berarti agamaku itu masih kurang, levelnya itu masih di bawah. Aku baru tahu kalau Jendes itu kalau nikah lagi udah nggak perlu wali, langsung aja nikah. Dan sementara sepengetahuan aku itu kalau perempuan dimanapun itu, entah Jendes maupun gadis ya, masih gadis, itu tetap harus ada walinya. Tapi katanya mbaknya yang cantik, Masya Allah, wah pokoknya aku nggak perlu. Ya kalau wali mah, kalau apa namanya geden lah bahasa Jawanya ya, itu sih nggak apa-apa ya, itu boleh nggak boleh, itu kan sesuai kemampuan. Tapi kalau masalah wali ini aku sedikit nggak setuju ya. Cuma heran aja, itu wejangannya siapa? Wejangannya itu ke arah yang bagus atau wejangan yang menjerumuskan? Nah ini perlu ditanya lagi, itu wejangannya siapa? Coba dong di-share siapa wejangannya, yang kasih wejangan itu siapa? Baru tahu loh gue, Masya Allah, ke bawah banget ya, nggak tahu. Maafkan hamba ya Allah. Tahun 2026 Ratu Terngeyel jatuh pada Inara. Logikanya gini aja, janda 3 anak bisa-bisanya dibohongin sama laki-laki berondong modelan Inul Fahmi itu. Ya mana ada netizen tuh percaya gitu kan.
Logikanya gini, kalau misalnya memang kamu tuh dari awal memang tidak tahu kalau insan itu tuh udah punya istri, harusnya tidak melakukan hal yang kayak sekarang ini, selalu membenarkan dirinya sendiri, malah sekarang menuntut keadilan. Piye toh? Malah diterusno, arep diterusno pernikahan sirinya ini, yang katanya nikah siri ini. Ya memang dasarnya itu dari awal itu Inaroh ini udah tahu si insan itu udah punya istri. Netizen kok meh dikibulin, netizen kok meh dihapus. Pokoknya gini ya Inaroh, satu kebohongan yang kamu ucapkan akan diikuti kebohongan-kebohongan berikutnya. Itu yang biasanya terjadi. Mbak belajar agamanya di mana? Aku sih minim pengetahuan agamanya, tapi nggak gitu-gitu juga Mbak. Aku tuh sebenarnya nggak mau komen ya masalah-masalah beginian, karena menurut aku ini masalah receh dan juga masalah rumah tangga orang. Tapi di sini bukan pengen ikut campur, cuma pengen komentari sifat yang dimana kalau misal orang salah itu biasanya kita diajarkan untuk minta maaf. Ya, minta maaf. Nomor satu, kalau kita salah kita minta maaf. Di sini orang tersebut udah salah tapi nggak minta maaf, malah menyalahkan korbannya. Dipakai akalnya, perasaannya sesama wanita. Ya, semoga kita jauhkan dari orang-orang seperti itu dan semoga kita dijauhkan dari sifat yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ada salam Mbak dari ikan-ikan di kali itu. Mudah-mudahan Mbaknya cepat waras ya. Sumpah ya, aku tuh paling benci banget sama orang yang udah jelas-jelas selingkuh tapi masih bawa-bawa agama. Si paling merasa korban padahal dialah pelaku utamanya. Si paling merasa tersakiti padahal dialah yang paling menyakiti. Ditanya Densu pun di akhir podcast dia mau menyampaikan apa untuk Mawa, sedikit pun gak ada permintaan maaf dari si Inaroh. Malah di podcastnya Densu itu kebanyakan si Inaroh ini tuh menyalahkan Mawa. Dia tuh gak merasa bersalah sama sekali loh. Dia itu tetap bersikukuh kalau dia itu adalah korban. Harusnya ya kalau misalnya dia itu emang gak mau sama sekali, sewaktu tahu si insan itu ternyata masih berstatus suami orang, dia itu harusnya minta pisah gitu, tinggalkan. Sekarang malah minta status kejelasan sama Mawa gitu, kan gak ada otaknya coba. Berarti dia tuh bukan korban. Kata si Inara, katanya seorang janda itu kalau nikah tidak wajib ada wali nikah. Kita cek si Inara ruslite sok gerak searching tayangan video na atau kayak kurang lah di up di video orang gitu. Cek si Inara itu kan orang yang nanya si Inara mata ngomong gitu ge berarti si Inara teh boga gurunya. Boga guru agama anu nyebutkan kemailah ane mah janda ieu kain mah kawin we kitu teu kudu aya wali nikah kitu. guruna da lamun guruna kawin sablong ge teu kitu teuing, tetep si wiro sablong ge lamun ngawin pamajikanna kudu aya wali. Aduh Inara cenah bergaul jeung anu ngararati agama. Tapi ditempo ku aing di podcastna Denis Sumargo, maneh kalakas semakin meninggi, sombong, terus nyaho maneh salah, tidak merendah, tidak minta maaf. Nyaho kan sifatna sombong teh sifat setan. Buah maneh setan nak, tapi menjelma menjadi manusia. Apa maneh dajjal. Tetap seperti Inara dan awe kain mah tetap kudu wali nikah ya. Mazhab mana nyebutkeun, imam mana menyebutkan awe lamun kawin teu kudu aya wali nikah gitu. Walaupun eta janda ge tetep kudu diwalian mah. Bisa eta ge aya nu nyebutkeun imam saha kitu mazhab mana kitunya seorang janda kalau yang sudah dewasa udah matang pemikirannya boleh tidak kalau nikah tidak ada walinya kayak gitu. Tapi kalau nanti walinya kan tidak hadir berarti tidak ada wali ya. Tapi kalau nanti walinya merasa keberatan, kamu sudah nikah, siang geus kawin tanpa diwalian, cek maneh teh kudu aya walinya. Tapi maneh tetap dina hukum Islam maneh boga wali gitu. Nah, si wali eta teu satuju dina perkawinan maneh, eta bisa dibatalkan perkawinannya, eta bisa teu sah
gitu tio siapa meni demi kuntul batur mana niku ganteng heupleu eta lalaki Genzi mah mungkin cina umur 2 genep beres boga anak beres boga istri mah batu umur 18 tahun lalaki kawin pembelaan sorangan sama til sekalian lah buka kerudungna pos aing tampil ke public tech ketepos susu gitu pugu merenan aing mah jadi pelakor ge gitu aya pantesna pelakor gitu tempo da pernah lagi gitu pantesna ari siama dihijab tio bener-bener imah pelakor sesungguhnya mana emah rugi Densu mawa ngundang maneh di podcast teh lain mengurangi para netizen tuh simpati ka maneh. Kalau kata Baijid ka maneh teh catatannya tetap awe mah lamun kawin arek janda arek singa kudu aya walina itu.